Perang ini bukan lagi soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang duluan kehabisan energi. Ya Iran paling gampang hantam aja semua logistiknya US gitu kan, termasuk bantuan-bantuannya. Sehingga nanti dia kesulitan mau menerbangkan pesawat nggak ada aftur. Amerika Serikat segera meninggalkan Iran. All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. Perang sekarang sudah naik level. Sadar nggak sih? Serangan itu bergeser, bukan lagi ke pangkalan militer, tapi ke kilang minyak. Ini nafas ekonomi hampir seluruh dunia. Perang ini bukan lagi soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang duluan kehabisan energi. Kalau kilang minyak mulai jadi target, ini bukan lagi perang biasa. Ini perang untuk melumpuhkan negara. Kita cek now. Nyerang kilang minyak ini bukan keputusan spontan dan jelas bukan juga sekedar balas dendam. Tapi ini langkah yang sudah diperhitungkan karena targetnya sudah berubah. Bukan lagi mengalahkan negara, tapi menguasai energi. Kalau dulu sasaran perang identik dengan tank, senjata, dan pasukan. Nah kalau sekarang arah serangannya bergeser ke objek-objek vital yang kalau disentuh itu bisa melumpuhkan satu negara. Kenapa sih kita ini kan sekarang punya dampak, terkena dampaknya kehabisan energi, akhirnya kita penghematan. Sebenarnya ini pelajaran bagi kita. Artinya bagaimana kita, how to design the strategy logistik nasional, logistik ya. Bagaimana penempatan kilang, penempatan storage logistik ya, maksudnya bahan BBM, kemudian juga logistik lumbung pangan di mana kan. Nah, dalam konteks sekarang perang di Teluk, ya Iran paling gampang hantam aja semua logistiknya US gitu kan, termasuk bantuan-bantuannya. Sehingga nanti dia kesulitan mau menerbangkan pesawat nggak ada aftur, mau memakai kapal nggak ada HST, nggak ada ini segala macam gitu kan. Jadi sebenarnya dalam konteks sekarang perang itu adalah bagaimana istilahnya menguras ke logistik orang. Sudah lebih dari 1 bulan, konflik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel terus memanas. Dalam waktu singkat, targetnya jelas, energi. Ini bukan 1-2 kejadian, ini sudah pola. Serangan nggak cuma terjadi di satu titik saja nih, tapi menyebar di berbagai pusat energi di dunia. Dari Arab Saudi, kilang terbesar seperti Ras Tanura dan Yanbu itu mulai jadi korban serangan. Terus geser ke Qatar, Ras Laffan sebagai salah satu pusat LNG terbesar ikut jadi sasaran. Nah, tekanan itu terus berlanjut ke Uni Emirat Arab, terminal bahan bakar Musafah, terminal minyak Fujairah, sampai ladang minyak dan gas Shah disasar sama drone. Dan di Bahrain, kilang Al-Mamir ini juga nggak luput dari serangan. Dan akhirnya, kilang minyak terbesar di Israel, di Haifa, terbakar setelah dihantam rudal Iran. دلیرمردان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تهاجم علیه انبارهای نفت با پهپادهای انهدامی، پالایشگاه نفت، گاز و مخازن سوخت رژیم صهیونیستی در حیفا را مورد هجوم قرار دادند. در نتیجه موج 33 عملیات وعده صادق 4 مرکز ارتباطات ماهواره‌ای هائلا واقع در جنوب تل‌آویو منهدم شد. این مرکز یکی از مراکز اصلی ارتباط پایگاه‌های هوایی با جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بود. پهپادهای انهدامی نیروی مقتدر هوافضای سپاه طی یک عملیات ویژه این مرکز را مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند. Serangan ke kilang minyak itu kayak jadi strategi. Karena mereka tahu nih, kalau energi terganggu, yang lumpuh itu bukan cuma militer, tapi juga transportasi, industri, distribusi, dan akhirnya ekonomi juga terdampak. Inilah wajah baru peperangan. Bukan lagi soal siapa yang paling kuat di medan tempur. Tapi siapa yang bisa bertahan saat suplai energi mulai runtuh. Dan kalau ini terus berlanjut, dampaknya nggak akan berhenti di Timur Tengah. Karena dunia masih bergantung sama minyak.
Di saat serangan terus terjadi dan tekanan makin besar, malah muncul sinyal yang berbeda dari Amerika Serikat. Donald Trump tiba-tiba bilang Amerika Serikat segera meninggalkan Iran. Loh, kenapa? Padahal konflik lagi sedang memanas. All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon, and they'll become tumbling down. And stock prices were up today almost to a record because they know two things. Number one, we have a safe country. We had to take a little detour because we had a madman named Khomeini who sadly is no longer with us. And we had regime change already. We've knocked out one regime, then we knocked out the second regime. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable. I think much less radicalized. We have had regime change. We're dealing with people that are much more rational, and it's amazing what we've done. We had to make a little detour. So when the stock market broke all records just a few weeks ago. Kalau kita lihat lebih dalam, ada satu faktor yang nggak bisa diabaikan. Harga energi. Di Amerika, harga BBM itu dihitung per galon. Sebelum perang, harga BBM per galon itu $2,9. Sekarang sudah menyentuh $4 per galon. Dalam waktu sebulan, kenaikannya drastis. Kelihatannya cuma angka, tapi sebenarnya ini sensitif. Karena harga bensin bukan sekedar angka, tapi indikator ekonomi. Kalau harga bensin naik, inflasi ikut terdorong. Daya beli turun, dan sudah pasti tekanan ke pemerintah terus meningkat. Apalagi menjelang momentum politik penting di Amerika, seperti pemilu paruh waktu di bulan November. Ini bahkan sudah menimbulkan darurat energi global. Hampir semua negara itu terkena dampak dari, bahkan Amerika sendiri itu juga terkena dampak ini, menyulut inflasi, menyulut kenaikan harga kebutuhan pokok. Sehingga kemarin pada waktu demo besar-besaran itu salah satunya karena biaya hidup mereka jadi semakin mahal. Ini terjadi di hampir semua negara termasuk di Indonesia, saya kira. Di titik ini, perang bukan lagi ditentukan di medan tempur, tapi di angka inflasi. Ya, kalau biaya energi naik, yang tertekan bukan cuma musuh, tapi rakyat sendiri. Jadi bukan lagi soal menang atau kalah, tapi karena ongkosnya sudah terlalu mahal untuk mempertahankan perang. Kalau energi mulai terganggu, yang goyang itu bukan cuma medan tempur, tapi juga kehidupan sehari-hari. Kita di Indonesia ini juga terdampak. Lihat tuh pemerintah, sampai putar otak supaya nggak naikin harga BBM subsidi dan non-subsidi. Selamat buat ASN yang dapat WFH sehari. Kabarnya sehari WFH itu bisa hemat 59 triliun konsumsi BBM. WFH tetap harus produktif, bukan malah jalan-jalan. Demikian Cek No kali ini, saya Rizky Hasan. Tetap kritis, tetap waras, merdeka. Makasih banget ya sudah menyimak Cek Now. Kamu pengen kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di YouTube Official iNews. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.